Hai Indonesia, hai millennials, gimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Wah, ada yang berbeda ya mungkin dengan set kita pagi hari ini, tapi inilah wajah baru dari Hai Indonesia. Bentar, sebel deh aku lagi opening kayak gini. Ini partner aku kenapa sih? Kamu megang handphone aja, aku udah cuap-cuap hai Indonesia. Satu artikel, aku lagi baca satu artikel. Tapi kita udah mulai Dita. Enggak, sebentar nih. Emang lagi kacau ya, banyak berita-berita sedih ya. Kenapa? Enggak, lagi baca lagi baca kumpulan dari artikel-artikel berita-berita yang nggak aku ikutin selama beberapa minggu ini. Kamu kudet ya? Kudet, lagi kurang update ya Lagi memang. kurang update. Lagi Jadi akhir tahun. update-nya sekarang. Akhir tahun soalnya. Ya ampun guys, ini dia ini ya. Karena kudet jadi dia nggak konsen nih. Kita udah opening padahal. Tapi ini sedih banget loh. Tapi kita sapa dulu deh mending. Hai pemirsa, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik, ya. Ada saya Ditan Sudiro di sini. Iya, Nuka Zita di sini juga hadir kembali menyapa kalian semua, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Anyway, baju kita ini ya apa? Hari ini cerah. Hari ini cerah ya, semoga cuaca di Indonesia juga hari ini cerah yang lagi dan menyaksikan kita bersahabat. cerah. Mau di Papua, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Di mana-mana semuanya cuacanya bersahabat cerah. pokoknya. Dan kembali lagi ke artikel yang lagi saya baca. Anyway, saya suka baju kamu cerah. Oh iya, jadi belang-belang ya kayak kue lapis. Oh iya. Daripada Lapis kamu putih ya. yang bilang, aku bilang duluan. Ini ngomong-ngomong nggak cocok sama pakaian aku. Padahal kita nggak janjian. Kita guys. pastel hari ini ya. Lagi-lagi nggak janjian tapi serupa tapi Betul. tak sama. Jarang soalnya kita nggak janjian sama. Iya bener. Oke, and anyway aku lagi baca berita, gitu banyak banget berita-berita yang menyedihkan. Salah satunya adalah berita yang, aduh sedih banget yang tentang itu loh, bunuh diri itu loh. Oh iya, miris sih ya gitu. Kesel banget gak sih Karena kan dengernya? gini ya, sebenarnya kan bunuh diri itu nggak dibenarkan. Ya, suicide, yes. Suicide itu nggak dibenarkan, bunuh diri. Dan mirisnya kasus bunuh diri di Indonesia semakin hari kok ya semakin meningkat. Ada apa dengan mental anak bangsa ini loh? Betul, saya pernah baca sebuah artikel tentang orang yang selamat dari bunuh diri. Jadi dia lompat dari jembatan ke danau, ke sungai, dan dia selamat. Dan satu hal yang dia ceritakan adalah ketika dia melompat, dia tahu, oh ternyata semua masalah saya itu ada solusinya. Jadi dia baru sadar ketika dia lompat ke bawah. Untungnya hidup, masih Untungnya hidup. Mana dia sekarang keliling di Amerika, dia keliling Amerika, dia seminar untuk menjelaskan bahwa sebenarnya apapun masalah yang kita hadapi, kita mau bunuh diri, itu ketika kita mau bunuh diri, kita tahu masalah itu bisa selesai. Iya, sebenarnya kuncinya iman sih, iman seseorang sih. Karena kalau kita sendiri punya iman dan kita yakini kayak seperti tadi Dita bilang, semua masalah itu ada solusinya guys. Cuman mungkin rasa sabar, ya kan, rasa taat kita gitu yang membuat akhirnya banyak banget orang memilih jalan pintas. Dia pikir nanti ya udah dengan gue mati selesai. Padahal enggak Enggak juga gitu. Enggak juga. Bisa jadi dia malah menambah masalah nantinya untuk keluarganya. Betul. Atau kita nggak tahu kan dia setelah meninggal kayak Saya gimana. belum pernah soalnya, jadi saya nggak tahu. Anyway, ini kita ngebawain secara ringan aja karena ini sedih banget. Ya kalau kita Gitu mau bahas kan. kayak miris, memang miris sih. Apalagi kemarin kasus yang mahasiswa Mojokerto itu ya, si bener banget. almarhumah Novia. Dan sekarang juga mantan pacarnya sudah dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Betul Dan juga sekali. ditahan. Mudah-mudahan mendapat hukuman yang setimpal ya. Mudah-mudahan. Jangan masuk angin lagi hukum Indonesia nih. Oke, ini balik lagi ke salah satu artikel yang saya baca. Kali ini artikelnya dari Kementerian Kesehatan ya, dari kemkes.go.id. Kenapa tuh? Ini jadi di tahun 2018 aja itu ada lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang mengalami gangguan mental, emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Ini beda kategori ya. Yang satunya mengalami emosi mental, yang satu lagi mengalami depresi. Iya, gitu memang kan. kalau melihat angka-angka ini nggak sampai di situ aja ya Dita nih ya. Bahkan Badan Litbangkes tahun 2016 juga ini udah mencatat data bunuh diri per tahun ini sebanyak 1.800 orang. Atau setiap harinya ada aja 5 orang bahkan lebih melakukan bunuh diri. Serta 47% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Wah, itu usia produktif loh, usia segitu.
bayangin kayak kemarin si Novia itu kan umur berapa? Masih muda banget ya. 22 kalau nggak salah ya. Sekitar segitu. Segitulah 21 sampai 22 tahun itu kan masa-masa produktif. Iya, ya kan? makanya itu harusnya bisa berkembang menjadi yang lain gitu Ini kan. dia nih, Tapi pergaulan malah juga ngeri banget. jadinya sebenarnya. mentok banget usia-usia produktif tersebut. Ini kalau kita ini barusan sumbernya masih dari sehatnegeriku.kemkes.co.id. Dan kalau kita membahas atau ngomongin tentang penyakit gangguan mental, di episode Hai Indonesia hari ini kita bakal ngebahas persoalan yang berhubungan banget, yang relate banget sama kaum millennials yang punya temen pinter, tapi kalau di sosial media tuh temen pinter di sosial media aja selalu update yang happy, Oh, selalu update yang oke. seru-seru aja. Tapi kalau ketemu kayaknya nggak kelihatan pinter banget, kayaknya nggak Kok malah happy jadi nggak banget. nyambung Iya, ya? nggak happy gitu. banget orangnya, kayaknya negatif nih, kenapa ya? Nah, Atau enggak gini, di sosial media kayaknya dia nge-share sukses banget. sukses Banyak banget tuh. gitu. Padahal di balik itu kalau kenyataannya kita ketemu kayak yang linglung lah atau banyak masalah, Atau nggak banyak kayak hutang. ada 50.000 nggak? Ya, itu dia. Balik pinjam dulu nggak bisa kok Iya, itu ganti. sindrom Pak Ogah Itu namanya sindrom ya. Pak Ogah. Cepet dulu Cepet dong. dulu. Enggak, tapi ini ada yang sebutannya tuh dark syndrome. Dan sindrom yang tadi kita sebutin yang kayak kok di Iya. sosial media kok hebat banget gitu. Kayaknya kalau kita melihat tuh seolah-olah dia wah serasa kayak paling sukses nih, menonjolkan dirinya kalau di media sosial seperti itu, padahal aksinya Enggak, zong. Makanya kita punya lebih detail lagi nih cerita-cerita yang kayak begitu. Ya Pasti karena di segmen masih berikutnya penasaran ya. kan pasti kakak-kakak semua dan millennials yang menyaksikan kita hari ini. Apaan sih tadi kita juga sempat tanya ya, dark syndrome tuh apa Dark sih? syndrome ternyata Apa ini orang yang suka mulutnya kayak bebek? mungkin bisa Gitu, jadi. foto Bisa dikit-dikit jadi. bibirnya Pokoknya bakal manyun. kita bahas setelah yang satu ini pastinya hanya di Ya. segmen 2. Jadi tetap stay tune hanya di Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.